Welcome to Total Politik. Gue sudah bersama dengan seorang politisi yang kerap menghiasi gemerlapnya kehidupan malam. Loh. Kan kampanye malam-malam. Kok pasal 310 KUHP? The one and only Rian Halo. Ernesto. Halo. Halo, terima kasih. Iya. Masker Politik. masih warna merah? Merah. Belum warna lain. Iya, iya. Merahnya yang mana nih? Iya. Banyak ya merah. Ada. Dan Anda tidak boleh menyebutkan itu semuanya ya sekarang. Nggak boleh. Nggak boleh. Memang berat lah. Perjuangan itu pas lagi berjuang aja boleh nyebutin. Kalau udah menikmati hasil kadang-kadang nggak nyebutin orang. Bijak. Bijak. Bang Rian, ini mumpung Anda ini kan sekarang non partisan ya sekarang. Ya, kita berbicara masalah kerjaannya DPR hari ini, Bang. Oh, oke. Kan baru-baru ini aja, belum terlalu lama lah. Tapi ya di Total Politik kan kita menariknya kita ngomongin hal yang nggak perlu update banget, tapi lebih membahas secara analitik gitu ya. Lu kan pegiat hukum, pakar hukum, belajar kebijakan publik hukum juga. lah. Belum kan? jadi pakar lah, jauh. Iya, bukan pakar hukum, Pak Refli Harun ya. Iya. Iya, itu jago tuh. Udah ada kontennya sama gua. Nah, keren. Panutan gua tuh Refli Harun tuh. Nah, kemarin itu ada 33 RUU masuk program legislasi nasional, Bang. Jadi prolegnas ini tiap tahun kan ada program prioritas lah, undang-undang prioritas. Dan banyak juga publik nggak aware banget sebenarnya dengan prolegnas. Menurut gua nih ya, kenapa publik nggak aware sama prolegnas? Karena setiap prolegnas itu apa yang ditargetkan itu selalu jauh dari apa yang dihasilkan. Gua bacakan data, ini ada di Instagramnya Total Politik. Tahun 2017, 52 undang-undang yang ditargetkan, cuma 6 yang disahkan. Wih, kecil banget. Ya, 6 dari 52 ya. Ya. Tahun 2018 50 yang disahkan, 50 yang direncanakan, 6 juga yang jadi. Ya, 2018 nih. Tahun 2019 kemarin, nah ini naik nih. 55 yang disahkan, 55 yang dimasukkan rencana, 14 yang disahkan. Terus tahun 2020, nah dari 33 yang diprioritaskan gitu kan, 13 yang disahkan. Naik sih. Naik tapi targetnya turun. Ya. Mungkin lebih realistis. Lebih realistis. Orang makin lama makin realistis kan. Betul. Kan yang banyak yang baru-baru yang gak realistis kan. Iya. Seperti partai. Bukan partai. Ya kan. Nah terus Bang, di tahun 2021 ini ada 3 RUU masuk program legislasi nasional gitu. Jadi dilihat rendahnya capaian ini, ya menurut lu pertama apa sih sebabnya ini? Selama ini berulang lo tiap tahun gitu. Dan apa upaya meningkatkan sebagai orang yang mengamati proses ini gitu. Kalau gue tanya anggota DPR pasti jawabnya. Lu pernah nanya ini nggak ke anggota dewan? Iya kan, kita harus berdiskusi dengan pemerintah, dengan stakeholder, semua pihak. Ya tapi kenapa Anda targetkan sebesar itu gitu kan? Kenapa nggak targetin 10 jadi 6 masih 60% gitu?
Betul. Dan itu pun banyak undang-undang yang masuk tengah jalan gitu kan. Iya, pun udah bikin prolegnas 30 sekian, tengah jalan bisa ada yang masuk lagi gitu. Ada aturan mainnya sih, tapi intinya bisa lah masuk gitu. Ya, ini gue yakin yang disahin nih nggak semuanya yang direncanakan juga deh. Kayaknya ini deh lebih asik nih gitu kan. Kalau di politik kan yang last minute, yang last corner itu yang lebih seru kadang-kadang kan. Iya. Paling apa ya? Apa sih lu lihat fenomena ini gitu, apa dampaknya buat negara inilah gitu? Menurut gue sih ya namanya juga anggota dewan ya, perwakilan rakyat, ngebawa amanat rakyat. Tebakan gue ini kan inilah ya, analisa gitu ya, tebak-tebak buah manggis lah, semoga bener ya. Teman-teman dewan ini kan semua punya aspirasi kan dari daerah pemilihan, atau memang membutuhkan sebuah RU yang bisa jadi bahan jualan elektoral di bawah gitu. Kayak RU minuman alkohol itu RU yang elektoral banget tuh untuk partai tertentu kan. Nah jadi ini satu sampel bahwa RU itu bisa jadi banyak, bisa jadi bahan elektoral untuk dapil gitu. Sehingga makanya jumlahnya mungkin menjadi terlalu banyak ya. Jadi semua orang mau masukin, gue mau ini dong, balik, gue mau ini dong pimpinan. Jadi kebanyakan jumlahnya gitu. Padahal itu tadi kemampuannya menetaskan undang-undang nggak tinggi kan? Iya, kecil banget. Dulu kan kalau dari target sama hasil kan nilainya cuma 20%, 30% pencapaiannya. Agak bagus tuh yang tahun kemarin ya. Tahun kemarin berarti sepertiga lah ya. Naik. Ya masih 30-an% juga dong berarti kan? Naik dia. Menurut gue sih isu utamanya nih bro, selain memang terlalu banyak mengakomodir usulan-usulan RUU, tebakan gue tuh pasti banyak jalan-jalan, kunjungan kerja. Ya 2020 kemarin kurang ya jalan-jalannya. Kan pandemi bos, nggak bisa kan? Dari Maret kita udah pandemi. Betul. Berarti pandemi ini bagus dong. Ada hikmahnya, polusi Jakarta turun. Ya. RUU pencapaian jadi agak bagus di DPR Senayan. Agak naik 2020 sih. Jadi memang dari 2018 kok kayaknya pas dianalisa sama teman-teman PSI memang kunjungan kerja ini jadi masalah. Namanya aja sebenarnya legislator. Membuat legi gitu ya, membuat hukum sebenarnya. Itu KPI utama lo sebenarnya. Tapi kalau banyak kunjungan kerja atas nama mungkin mau sosialisasi, mau memperkerat silaturahim dan kerjasama antar parlemen di luar negeri atau apapun itu alasannya, tapi kan seingat gue tuh jatah kunjungan kerja tuh masih tetap tinggi Pak. Dan setiap kunjungan kerja itu kan ada, jadi lo nih misalnya mau kunjungan kerja jalan, misalnya lo anggota dewan, itu yang paling nggak gue pelajari di 2018 ya dan 2019 kemarin menjelang pileg, itu dirimu dikasih di depan duitnya untuk jalan-jalan gitu. Dan namanya anggota dewan, tentu yang terhormat anggota dewan gitu, fasilitasnya tinggi, gede gitu, tiketnya bisa yang gede, angkanya yang mahal lah, hotelnya, uang jajannya segala macam. Jadi memang insentif buat jalan-jalan terlalu tinggi, Jadinya ya bukannya fokus untuk duduk rapat, bikin undang-undang yang bagus, yang mantap, yang konstitusional biar nggak dibatalin MK gitu, senengnya jalan-jalan, mungkin satu faktor itu. Ya, jadi memang kalau menurut lu ini juga kinerja DPR ini juga terkait dengan ininya apa namanya ini aktivitas dia di luar legislasi ini berarti ya. Iya. Jadi nggak fokus. Bukan hanya nggak fokus, jangan-jangan emang pas lagi rapat nggak datang gitu loh. Kecuali mungkin pada saat lagi yang kenceng ya, yang sifatnya high level politics kayak Omnibus Law tuh kenceng tuh. Datang semua. KPK, RUU kenceng, cepet. Terus Minerba. Datang semua. Jadi dalam faktor-faktor tertentu, timing tertentu, konteks tertentu kencang. Tapi konteks yang penting-penting, RUU yang perlindungan data pribadi juga lama loh belum selesai. Ini masuk nih Bang, usulan dari pemerintah. Kita nih di HP gue tuh sering banget tuh tiba-tiba ditelepon lah nawarin pinjaman. Malah sekarang ada baru lagi nih pakai mesin. Jadi siapa nih? Takutnya kan wartawan, jurnalis. Kadang gue suka ngenak kalau jurnalis kan, gue angkat aja. Mesin sekarang.
Selamat siang, Anda mendapatkan fasilitas segala macam. Pakai mesin sekarang anjir, kesel banget gue. Ya. Dan Nggak itu tahu data dari mana. kemarin Bu Sri Mulyani juga komplain kan soal itu. Iya, dia sendiri pun Dapat SMS. iya. Nah, gua duga ini ya. Jangankan Bu Sri Mulyani, Pak Jokowi aja gua duga juga terima tuh SMS. Betul. Gue tuh pernah Bapak butuh pinjaman tapi dari IMF-nya. Enggak, bercanda. inilah syarat kondisinya. Bercanda. Swastanisasi gue. Gue tuh inget dulu tuh nih, gue kan pernah S2 di Singapura setahun 2017-2018 dengan menggunakan HP yang selama gue di Singapura, SMS penawaran tuh nggak ada dikit banget. Turun Soekarno Hatta, ganti SIM card, tung, kesel. Apa penawaran paling absurd pernah lu terima, Bang? Penawaran paling absurd sih nggak ada. Ya standar lah ya. Yang paling Kartu kocak tuh kredit. pernah di SMS gue. Anjing kamu, atas nama ini segala macem adalah teman kau kan, minta dia kembalikan uang kita. Jadi kayaknya nomor gue itu dipakai orang buat minjem duit kredit online. Itu nomor yang lu bagi-bagian pas kampanye kali. Enggak bos, gue ada dua nomor kan, nomor keluarga sama nomor kampanye kan. Ini nomor pribadi gitu. Ada gue balas lagi, lu yang anjing. Absurdnya itu, jadi seolah-olah tuh gue melindungi penipu. Nah, menurut lu kenapa undang-undang itu lama? Mungkin karena ya tadi itu ya yang lu bilang ini nggak berkaitan dengan posisi strategisnya anggota dewan juga dengan undang-undang yang mereka anggap strategis seperti Omnibus Law, terus apa namanya Minerba gitu kan cepat tuh yang kayak gitu Bang. Iya. Yang ada nilai, bukan nilai komoditas ya, nggak tepat lah gue kita istilah komoditas apa ya? Bargaining apa ya? Yang bisa dibargain tuh banyak gitu kalau Minerba gitu ya. Tapi data pribadi apa yang mau dibargain? Paling yang dibargain secara si politik itu kali bahwa ada lembaga yang sifatnya apa sih melindungi data-data ini, apakah nanti lembaganya independen atau lembaganya melekat di bawah Menkominfo. Nah itu baru bargain politik, itu yang setahu gue soal RUU Perundangan. Iya tapi harus detail dulu dibahas gitu kan. Ya kalau di politik Amerika itu ada istilahnya Bang, namanya lock rolling. Lock rolling. Ya jadi lu ketika ini soal terkait dengan legislative behavior ya. Jadi dia cenderung menukarkan kepentingan yang satu dengan kepentingan yang lain gitu. Oh iya, ya. Politik kan ada soal kepentingan. Nggak, maksud gua dalam hal legislasi gitu. Oke. Jadi karena misalnya gua Republikan, karena bagi gua aborsi itu penting gitu ya. Nah gua nggak mau tuker tuh. Karena itu kaitannya sama konstituen gua gitu. Tapi kalau undang-undang yang lain, misalnya tarif pajak oke lah gitu kan, gua masih mau tukar tuh sama misalnya dari lu ada tarif pajak naik, lu healthcare gitu masih bisa mau tukar tuh. Tapi kalau ini yang basic mereka nggak mau tukar. Nah di Indonesia itu tuh kayaknya behaviornya sangat tergantung kepada seberapa besar itu mempengaruhi sektor-sektor ekonomi yang terkait dengan kandidasi mereka gitu. Iya. Misalnya di Minerba mereka disupport oleh pengusaha batu bara misalnya, let's say gitu kan, mereka akan concern ke situ gitu. Terkait batu bara segala macam menarik tuh yang kita lihat hari ini berita ya, Samintan ditangkap KPK tuh. Apa dugaan beritanya itu Eni Saragih kalau nggak salah. Iya, yang dapat Golkar. 5M kalau nggak salah ya. Itu PLTU dulu ya. Iya kayaknya, aku lupa ya. Yang PLTU Riau kan dia kena. Oh itu yang juga kena ini ya? Yang sama Pak Idrus, ya betul. Idrus Marham. Iya, akhirnya ketangkap setelah buruan berapa lama gitu. Jadi katanya kasih uang sekian, nanti Bu Eni kayaknya panggil Menteri SDM saat itu ya, Ignatius Jonan atau apa gitu. Lalu beliau ngedrill Pak Ignatius Jonan untuk ini. Nah, ngeri deh. Bang, ini ada lagi nih Bang, usulan RUU, usulan pemerintah nih. Hukum acara perdata. Nah, ini kenapa ini diusulkan oleh pemerintah menurut lu? Ada masalah apa dengan hukum perdata kita gitu? Sehingga ini diusulkan. Sebenarnya sama juga dengan KUHP sebenarnya. Jadi masih banyak apa namanya perangkat hukum kita sebenarnya warisan Belanda sebenarnya. Hukum acara perdata kita seingat gue tuh HIR ya, HIR, RB itu kayak masih warisan Belanda semua Pak. Jadi seingat gue iya.
Ya, jadi masih warisan Belanda gitu. Jadi konteksnya itu tentu beda lah. Sebagus-bagusnya peraturan perundang-undangan kan kalau konteks zamannya dan konteks kolonialnya masih ada gitu. Jangan-jangan nih memang undang-undang yang sama dengan KUHP yang nggak selesai di periode sebelumnya dimasukin lagi. Gue ngikutin, mungkin aja carry over. Mungkin ya. KUHP sih ya pasti carry over. Iya, dari itu sejak Prof Jimli S2 katanya Bang. Iya. Sampai kemarin mau desain nggak jadi juga. Betul, puluhan tahun memang. Memang masih ada, seingat gue 14 pasal yang masih menjadi kontroversi lah. Itu pun mudah-mudahan nanti di teman-teman DPR dan pemerintah bisa selesaikan. Karena lu ngomong soal kolonial, warisan kolonial, Bang Fahri juga sangat concern gitu dengan isu warisan kolonial ini gitu ya. Seburuk apa sih warisan kolonial itu menurut lu sehingga dia harus didekolonialisasi di dalam produk undang-undang kita? Sebenarnya sih nggak sebusuk itu amat sebenarnya gitu. Untuk hal-hal tertentu ya ada lah gitu. Soal KUHP gue nggak ingat persisnya ya, tapi kayak misalnya filosofi KUHP Belanda itu menurut beberapa pengamat ya sentimennya adalah ya pokoknya melindungi kepentingan penjajah lah dari bangsa yang sedang dijajah gitu. Itu paling nggak kritik dari beberapa orang yang nggak suka KUHP gitu ya. Sekali lagi konteks itu pasti beda bro. Konteks ya. Pada saat penjajahan itu kan bahkan bangsa Indonesia aja kan dipecah belah gitu, dibikin strata gitu kan, kayak ada Eropa, Timur Asing, Bumi gitu kan. Itu aja, dan itu kan memang diatur di KUH Perdata ya kalau nggak salah ya. Penduduk itu nggak ada statsblad apa gitu ya. Gue lupa nih jadi pelajaran bangku kuliah lagi nih. Dan di KUH Persis gue sih ada deh pengaturan itu. Itu aja kan sebenarnya kelihatan spirit itu sebenarnya ada spirit diskriminasi dibikin strata biar orang saling curiga segala macam. Itu aja sebenarnya kan udah nggak oke lah gitu. Tapi nggak semuanya busuk. Nggak semuanya. Kita nggak bisa bilang bahwa semua yang dari warisan kolonial itu busuk gitu. Nggak juga. Kalau sebusuk itu bangsa Indonesia nggak pernah merdeka ya. Oke, kita kan udah merdeka. Setelah merdeka kan masih puluhan tahun masih oke aja dengan segala catatan ya gitu. Dunia berubah, growth dan banyak hal baru yang harus diatur gitu. Betul, itu aja sih. Dan alat ukurnya yang dulunya yang diskriminatif dibuat Belanda dianggap hari ini jadi diskriminatif gitu. Iya, dan nggak sesuai zaman. Zaman udah berubah banget. Karena bahkan di Belanda sendiri juga KUHP yang kita pakai, Wetboek van Strafrecht di Belanda tuh udah diubah berulang kali. Kita masih pakai barang lama yang bahkan di negara asalnya udah direvisi terus Pak. Itu ya kan jadi lucu juga kalau kita perhatiin. Nah ini Badan Pembinaan Ideologi Pancasila masuk nih dalam usulan pemerintah Bang. Itu gua nggak terlalu ngerti tuh badan secara pribadi ya. Apakah masih urgensinya, relevansinya? Mungkin gua belum riset mendalam sih sejujurnya. Tapi apakah iya perlu badan khusus gitu untuk membumikan Pancasila gitu? Apa nggak bisa dilakukan oleh guru, kementerian, lembaga, guru, Mendiknas, partai politik atau apa gitu? Apa perlu badan-badan lagi gitu? Tapi ya, gue belum lihat secara mendalam manfaat mudarat LPIP sih. Gitu. Ya, tapi ya ini jadi. Apalagi nanti gue nggak tahu apakah ini juga sama ya. Kayak dulu ada yang RUU Haluan Ideologi Pancasila. Iya, HIP. Nanti mau ada kayak semacam output baru atau label-label baru apa sih, Dasasila lah, Ekasila, gitu-gitu. Jadi kayak gitu ya. Iya, jadi maksudnya malah makin rumit ya. Rumit gitu. Jadi gimana pun menurut gua badan itu jadi menjadikan sesuatu lebih terbirokratisasi gitu. Betul. Mungkin niatnya baik. Tapi eksekusi beda cerita. Iya, nanti jangan sampai itu jadi tempat ngumpulin kwitansi gitu ya. Iya, maksud gua itu karena birokrasi kan biro kan meja kan artinya kan. Iya kan, meja yang untuk gunanya buat ngecap gitu ya. Iya. Ya jadi kalau lu bikin badan Pancasila malah terbirokratisasi gitu. Dan birokrasi Indonesia memang tidak terkenal cepat juga dimanapun. Iya, belum lah. Iya, beda sama Singapura gitu misalnya. Negara yang udah lebih maju gitu. Kalau kemarin Zulfikar Amir bilang gini, waktu lu tahu Wozniak nggak? Temennya Steve Jobs bikin Apple kan. Iya. Wozniak pernah bilang di Singapura nggak akan mungkin melahirkan perusahaan seperti Apple katanya. Oke, kenapa? Karena Apple lahir dari sebuah kenakalan katanya. Kata Wozniak. Relevan. Ya, terus Singapura kan nggak nakal gitu kan. Terus kata si Zulfikar gini, gue sih mikirnya jangan-jangan
Singapura butuh perusahaan seperti Apple karena pusat inovasinya itu ada di negara gitu. Bukan di masyarakat gitu. Tapi negara itulah yang jadi pusat inovasi dari Singapura gitu. Sehingga mereka percaya sama birokrasinya yang inovatif, birokrasinya yang cepat gitu ya. Betul. Ya karena Singapura nggak punya sumber daya. Air aja dari Malaysia. Iya, air dipotong sama Malaysia selesai itu udah. Kalau dan makanan termasuk makanan baik dari Malaysia loh. Jadi kalau hari ini Malaysia Singapura amit-amit perang gitu ya, potong air, potong makanan pusing. Impor ayamnya dari Brazil, Bang. Brazil ya? Singapura, Brazil. Betul. Jadi maksudnya gue, karena mereka nggak punya apa-apa, mereka emang mau nggak mau, pemerintahnya sadar kalau kita nggak cepet, nggak taktis, nggak pro investasi, nggak terbuka buat pendatang, repot. Kalau kita nggak ada insecurity kayak gitu. Ya, iya. Kita insecure. Ya, kita malah security-nya terlalu tinggi. Oh, merasa nggak perlu. Iya, iya kan. Udah hebat nih. Iya, kalau mereka kan insecure terus kan. Betul. Makanya lebih giat gitu. Betul. Nah, Bang, ini yang usulan DPR ya, gue bacain ya. Ini usulan DPR. Nih yang masuk nih salah satunya tentang penyiaran, Bang. Nah, gimana menurut lu, Bang? Kayak itu ada isu ini deh, Bro, gelombang seingat gue ya. Yang dulu orang bilang sih. Jadi gelombang kita tuh dimonopoli, pokoknya cara apa ya? Gelombang kita kan terbatas gitu ya bandwidth-nya, tapi kayaknya terlalu dikuasain sama pihak-pihak tertentu gitu, dan pihak tertentu ini juga dekat dengan politik, kayaknya gitu deh. Ada sekitar 6-7 korporasi yang menguasai semua frekuensi publik. Betul. Jadi ini yang selalu jadi isu sebenarnya, yang maju mundur, RUU dibahas maju mundur. Ya, jadi menurut lu ini penting ya berarti ya? Penting juga karena udah nggak tahu sih ini terkait erat atau enggak, tapi pemerintahan kita kan terlalu Jakarta sentris ya. Tapi kalau ownership dari, ya pokoknya penyiaran itu dibikin lebih demokratis tanda kutip gitu loh, Ri. Daerah-daerah bisa lebih berkembang, mengembangkan TV-TV-nya sendiri dengan konten lebih bagus kan lebih baik ya. Ini juga ada usulan balik nih, Bang. Undang-undang penghapusan kekerasan seksual masuk nih di. Ya, harus masuk sih menurut gua, harus segera tuh. Karena sekarang nih maksudnya kalau dapat kekerasan seksual, kalau cowok sih gue nggak yakin dilindungi ya. Cewek dilindungi cuman kalau mungkin terjadi benar-benar perkosaan, Bro. Jadi kalau benar-benar ada masuknya alat kelamin gitu ya, ketemu ada persenggamaan, baru bisa dikatakan oke, anak mengalami kekerasan seksual gitu. Tapi kalau enggak? Enggak. Jadi kalau ditepok, diraba, dikasih lihat gitu, gue nggak tahu dikasih lihat dilindungi atau enggak. Tapi gede nih, gitu enggak ya? Itu intimidatif loh. Pernah itu. begitu ya? Kagak, Bang, kagak. Itu gua ngeliat di stand up-nya Panji itu sih. Kawan lo itu tuh. Dia ceritain kalau orang aslinya memang otaknya nggak jalan, pindah ke sosmed, bukan jadi tambah pinter, tapi otaknya nggak jalan di sosmed gitu. Kalau aslinya ngeliat gede nih gitu kan, di sosmed pindah aja. Gede nih gitu. Sampah. Menurut gua RUU penghapusan kekerasan seksual harus sesegera mungkin Malah menurut lu itu perlu itu penting, diprioritaskan. Karena angka kekerasan seksual tiap tahun meningkat. Gue lupa angka persis, tapi kemarin sempat ngobrol sama teman-teman inilah yang menggiat isu women empowerment ya. Tiap tahun tuh meningkat kok angka kekerasan seksual, dan kita laki-laki sih di sini berdua kebetulan. Tapi kalau terlahir sebagai perempuan, lu pulang ada mas-mas bertiga siul-siulin lo kayak cewek sendiri aja, Neng, abang antar pulang ya, lu kan pasti pengen lu tampol kan. Iya, itu hak lu untuk terlindungi. Exactly. Tapi kalau sistem hukum ngelindungi lu, ya pasti akan selalu ada kesempatan-kesempatan kayak begitu. Lu lagi jalan tiba-tiba payudara lu diremes gitu-gitu kan, apa nggak lu trauma? Nah, Indonesia tuh sistem malah itu lebih trauma sebenarnya ya. Exactly, dan belum dilindungi secara hukum. Bukan lebih trauma, diperkosa juga trauma. Maksud gua itu gampang dilakukan dan membuat orang membuat trauma yang lebih mudah, maksud gua gitu. Iya, dan pelaku itu pasti akan selalu merasa bisa ngulangin lagi, orang gua nggak dihukum. Iya, dan gampang banget gitu, tinggal nepok kabur gitu kan. Melakukannya gitu. Gampang banget, maksud gua itu. Betul. Atau misalnya banyak banget juga kan, Bro, kasus-kasus lah mungkin di dunia pekerjaan, dunia pendidikan. Di kantor ya. Iya, ada hubungan yang nggak sejajar kan, hubungan atasan bawahan atau apa gitu, dosen ke murid. Iya, betul. Bos ke ini.
Dia kayak, kamu cuma pakai telepon aja ke ruangan aku dong kalau mau bikin laporan. Kan lu sebagai perempuan kalau dipanggil bos lu gitu kan lu sebenarnya udah nggak Ya, enak. terus liatin aja bisa intimidating kan sebenarnya kan. Iya, jadi kita tuh masih jauh dari yang apa ya, sistem yang melindungi perempuan lah, Anak memuliakan gue perempuan. perempuan soalnya. Jadi gue merasakan. Kita semua lahir dari rahim perempuan. Iya. Jadi menurut gue kalau sebagai laki-laki di sistem masih patriarkis gini menganggap isu RUU PKS ini isu receh, isu tersier, menurut gue sih ya lu perlu sowan sama ibu lu lagi lah, sungkem kayaknya minta maaf sama ibu. Ya itu kayak gue bilang tadi, kalau memperkosa at least effortnya lebih besar daripada itu gitu. Ya jadi gampang dilakukan sehingga lebih mudah untuk sering gitu, dan potensi untuk mengenai perempuan tuh lebih banyak gitu loh bang. Jadi ini problem, dan menurut lu ini, lu optimis nggak ini disahin bang? Terlepas dari ada satu partai yang kita tahu betul selalu menggunakan ini sebagai isu elektoral di luar dari isu RUU minuman alkohol ya. Anda kalau masih pakai jaket pasti Anda sebut nama partai. Tapi kan Anda sekarang nggak boleh kan? Kita lebih dewasa lah. Itu tapi banyak gua tuh optimis. pemilihnya di kampung gua. Sumatera Barat. Iya. Optimis sih menurut gua, kayak partai-partai akhirnya menganggap udahlah nih emang harus sih. Optimis lah. Dan banyak banget orang yang ngedesak kan. Maksud gua di kalangan influencer itu muncul pendesakan gitu ya. Nah kira-kira bang, ini ya dari yang ditarget ini 33 RUU. Nih kita agak-agak dukun-dukun dikit nih. Ya dukun-dukun. Ini udah. Kira-kira nanti di akhir tahun kita lihat. Ya, kan gua udah liatin datanya tadi. Patternnya kayak apa. Kira-kira menurut lu yang bakal disahin tuh berapa? Oke. Ini kan 33 Iya. rencana. Yang tahun lalu 33 juga. Ya. Rencana ini aja sebenarnya diketok di bulan Februari kan. Iya. Berarti sebenarnya udah 2 bulan berjalan dari 12, sisa tinggal 10 bulan kan. Plus potong puasa. Ya. Sisa Puasa kan 9 banyak bulan. kerjanya bagi-bagi sarung aja tuh anggota DPR tuh. Sama baju koko. 9 bulan ya. Feeling gue sih paling 6 sampai 8. 8. 6 sampai 8. 6 sampai 8 ya, kita lihat nih apakah tebakan Rian Ernest. Kalau menang lo kasih apa Rian? Hah? Nanti lo komen di bawah ya. Kalau dia benar kita kasih apa dia. Kalau dia salah, dia buka baju sambil cut wall. Betul, jadi gitu. Nonton kalau saya benar 6 sampai 8, kira-kira Ari ngasih saya apa? Iya. Nah, Heri, kalau lu kalah, lu bikin video catwalk di Instagram lu ya. ya itu Takut. kita berikan ide itu kepada para pendengar. Ayo dong, catwalk dong. Buka baju terus dicer-cer mengkilat gitu dong. Pakai minyak kelapa gitu. Hancur loh, hancur. Itu keinginan terdalamnya Ari sebenarnya. Maka kita harus segera mengesahkan RUU penghapusan kekerasan seksual. Gue cuma mau menyampaikan sebagian dari keresahan penggemar Anda. Kacau. Oke. Deal dia. Enggak loh. Kita biar netizen kita survei lagi. rusak. Ntar nanti thumbnailnya Rian Ernest takut ditantang Ari gitu ya. Boleh. Oke. Ini loh yang bikin Rian takut. Kan gitu kan biasa kan. Sampai jumpa lagi di Total Politik berikutnya.